Seatbelts, everyone! Please let this be a normal field trip. With the friends? No way! Cruising on down Main Street, you're relaxing, feeling good. Next thing that you know, you see octopus in the neighborhood, surfing on the sine wave, swinging through the stars. Take a left at Joe Justin, take your second right past Mars on the magic school bus. Alligator nostril, climb on the magic school bus, make a plane to two. On the magic school bus, cross the river of lava. On the magic school bus, such a fine thing to do. So strap your books out to the seat. Come on in and don't be shy, just to make your day complete. You might get back into a pile on the magic school bus. Step inside, it's a wild ride. Come on, ride on the magic school bus. Arnold, ini cemerlang. Benarkah? Iya, Nona Frizzle mengatakan membawa sesuatu untuk menjawab pertanyaan. Apa yang terjadi pada makanan setelah kita makan? Benar. Apa yang sudah kubawa? Mulutmu sendiri, mengunyah. Itu adalah langkah pertama. Maksudnya mencerna. Ya, kami tahu, Dorothy. Temanku ini tidak mengunyah makanan, tapi permen karet. Permen karet? Yap, dia mengunyah selama 2 jam 24 menit. Hanya kurang 46 menit lagi sebelum dia memecahkan rekor mengunyah permen karet di sekolah. Tapi Wanda, apa hubungannya mengunyah permen karet dengan pencernaan? Tidak ada. Tapi siapa yang bisa memecahkan rekor mengunyah permen karet, dia akan memenangkan 2 gratis aksi gunung. Permainan yang paling liar, mengerikan, teriakan terhebat, mengguncangkan jantung dunia. Wah, keren. Kembali pada kenyataan. Arnold ingin naik permainan yang paling cepat, mengerikan, teriakan terhebat, dan mengguncang jantung di dunia. Apa kau baik-baik saja, Arnold? Sebenarnya Coba. tiketku bisa kuberikan pada siapa saja. Aku hanya membantu Wanda. Aku bersedia mengunyah sendiri, tapi gigiku baru saja ditambal. Lihat, Selamat pagi anak-anak. Satu sistem pencernaan segera datang. Nah, begini lebih baik. Apa itu sesuai dengan jadwal pelajaran? Seperti yang selalu kukatakan, tidak ada pencernaan. Iya, seperti yang selalu kukatakan. Tidak mengunyah, tidak ada tiket gratis. Ayo Arnold, kunyah. Wanda, menurutku aku sudah menelannya. Lucu sekali Arnold, kau bercanda kan? Ayo buka mulutmu. Bagaimana kau bisa melakukannya? Wanda, aku... Kita hampir saja pergi ke aksi gunung bersama. Arnold, kau tidak melakukannya dengan sengaja kan? Bukan, ini kecelakaan. Sungguh. Maafkan aku, Wanda. Sudah kubilang memecahkan rekor membuatku gelisah. Aku tidak pernah memenangkan apapun dalam hidupku. Jangan pernah mengatakan tidak pernah, Arnold. Kan sudah kubilang, harusnya kau memilih orang lain. Sudahlah Arnold, tidak apa-apa. Ini kan hanya permainan. Semuanya sudah berakhir. Sebenarnya, Wanda, ini baru permulaan. Dari apa, Nona Frizzle? Dari perjalanan lapangan kita berikutnya. Perjalanan lapangan. Perjalanan lapangan. Nona Frizzle, aku ingin sekali ikut dalam perjalanan lapangan ini. Tapi aku mempunyai firasat yang aneh. Maksudku, aku sudah mengacaukan hari Wanda. Bagaimana kalau aku mengacaukan hari teman-teman lainnya? Baiklah, aku rasa aku butuh seseorang untuk tinggal di sini. Tinggal di sini. Aku, pilih aku. Ya, terima kasih Arnold. Baiklah. Tunggu dulu. Ini terlalu menyenangkan untuk jadi kenyataan. Apa balasannya? Kenalkan guru penggantimu. Liz, bisa lebih buruk lagi. Oh, Sampai jumpa lagi, Arnold. perjalanan buat mereka. Satu kemasan cheesy wishes untukku. Pemilihan waktu kita harus tepat. Aku tidak mengerti. Kupikir kita harus menjawab pertanyaan tentang apa yang terjadi pada makanan yang kita makan. Ya, kemana kita akan pergi? Tidak akan jauh, anak-anak. Kita berangkat.
Coba kita lihat trotoar merah jambu itu. Dindingnya menetes. Anda tahu, Nona Frizzle? Di sekolah lamaku kami akan kembali pulang di cuaca seperti ini. Benda putih-putih itu apa? Wah, kalau kau tanya aku, mereka adalah alat penghancur bis. Sebenarnya, Ralphie, lebih tepatnya mereka alat penghancur makanan. Tunggu dulu. Kalau itu makanan Kita berada di dalam alat pemotong teraneh di dunia. atau di dalam mulut seseorang? Tepat. Tapi bukan mulut sembarangan. Apa kalian mengenalinya? Arnold? Ya ampun, di sini terasa kosong. Aku ingin tahu kemana mereka pergi. Ya, dimanapun mereka, aku tidak ada di sana untuk memperlambat mereka. Tidak ada yang lebih enak daripada cici wisis dengan buah zaitun hijau. Jadi, hal pertama yang terjadi pada saat makanan mulai dicerna adalah dipotong dan digiling oleh gigi dan menjadi potongan yang lebih kecil. Tapi di sekolah lamaku kami tidak pernah diizinkan untuk dicerna. Jangan pernah mengatakan tidak pernah, Bibi. Tapi menurut penelitianku, setelah dikunyah makanan lalu ditelan. Aku menyebutnya aksi Arnold. Permainan paling liar, mengerikan, teriakan terhebat, dan mengguncangkan jantung di dunia. Anak-anak, selamat datang di kerongkongan. Kelontongan. Bukan, Carlos, kerongkongan. Disinilah makanan berada setelah kau menelannya. Nona Frizzle, apa yang Anda lakukan? Saatnya membiarkan sistem pencernaan Arnold mengemudi. Keren. Seakan-akan kita yang mengemudi, tapi terowongan yang mengemudi kita. Arnold, coba dengan sedikit dorongan. Aku ingin tahu, apa begini rasanya dipencet dari kemasan odol? Ya, tapi aku punya firasat kita akan berakhir di sikat gigi Arnold. Kau benar, Tim. Kerongkongan menghubungkan mulut dengan... siapa yang tahu? Aku tidak tahu apakah perutku ini bisa tahan lebih lama. Bagus sekali, Ralphie. Perut adalah langkah berikut dari pencernaan. Dan di sana sangat bergejolak. Tidak lama lagi kita akan mendarat di perut Arnold berkat pesawat terbang pencernaan. Ini yang kusebut dengan kegagalan perut. Makan buah zaitun, ini rekor sekolah yang bisa kupecahkan. Terima kasih. Wanda pasti akan terkesan. Hei, kenapa tidak? Semua buku rekor sekolah memakan buah zaitun 978. Baiklah, tidak perlu makan buah zaitun lagi. Aku yakin pasti akan ada rekor lainnya yang bisa dipecahkan. Yohoho, perut yang penuh kegagalan. Lihat, karang merah jambu Arnold. Ralphie, ini dinding perutnya. Lihat, ada batu. Aku yakin inilah yang dirasakan para peziarah sebelum mereka menabrak batu. Lupakan para peziarah, dindingnya bergerak. Pelabuhan yang keras, anak-anak. Aku tahu Arnold suka batu, tapi apa menurut kalian dia akan menelannya juga? Itu bukan batu, itu permen karet Arnold. Ih, hampir saja. Apa perasaanku atau di sini terdapat terlalu banyak benda daripada hanya makanan dan air? Apapun itu, dia mau makan bis kita. Tidak perlu cemas, ini hanya sedikit asam perut. Asam perut. Di sini di bagian pencernaan, kita percaya pada peleburan semuanya. Kita mulai dengan bahan makanan mentah. Masukkan ke dalam mulut dan menggunakan gigi terbaik di dunia untuk merobek, menggiling, dan menghancurkan berkeping-keping yang cukup untuk ditelan.
Kemudian makanan masuk ke dalam kerongkongan, lalu ke dalam pusat perut, di mana kita menambahkan asam dan bahan kimia lainnya untuk menghancurkan makanan dan menjadikannya cairan. Dan itu baru setengah bagian dari apa yang kita lakukan di bagian pencernaan. Astaga, jika menyangkut pencernaan, Arno tidak akan main-main. Kalian belum melihat apa-apa. Apa masih ada lagi? Baiklah, Arnold. Jika ini tidak membuatnya terkesan, tidak akan ada yang bisa. Masih ada berapa lagi, Lis? 1 lagi. Dan aku akan memecahkan rekor sekolah untuk memasukkan ballpoint ke dalam saku pelindung. Suara apa itu? Arnold yang malang. Sepertinya di dalam perutnya ada lubang. Bukan lubang, Kisha. Itu klep untuk pintu menuju usus kecilnya. Klep itu baru saja menelan permen karetnya. Hei, kenapa permen karet itu tidak dicerna? Beberapa makanan terlalu keras untuk dihancurkan dan dicerna. Seperti di sekolah, iya kan? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kami datang! Kita ada di mana sekarang? Ini seperti dunia menyelam. Selamat datang di usus kecil. Langkah berikutnya dalam pencernaan. Aku tidak mengerti. Makanan sudah dihancurkan, dicerna. Lalu apa lagi yang tersisa? Seperti yang selalu kukatakan, Ralphie, sudah dicerna bukan berarti telah disalurkan. Ada yang mau menyelam? Berenang di dalam cairan pencernaan Arnold. Tidak bisa kubayangkan. Dari mana ku tahu dia mempunyai alat penyelam di cairan pencernaan? Bukankah itu sangat mengasihkan? Itu dia permen karetnya. Aku akan segera kembali. Hei, lihat ini. Makanan yang dicerna menghilang menjadi semacam kaktus karet ini. Ini namanya Philly. Keren. Mereka menyerap makanan seperti spons. Tapi kemana perginya? Dalam bagian pencernaan, apa yang dicerna akan disalurkan. Sementara Philly di usus kecil menyerap nutrisi dari makanan, nutrisi tersebut disalurkan ke pembuluh darah, dan pembuluh darah menyalurkan nutrisi tersebut ke seluruh bagian tubuh kita. Dan di dalam bagian pencernaan, kita akan mengubah makanan menjadi bahan bakar. Aku mengerti. Pembuluh darah seperti pelayan pengantar pizza. Cuma saja dia yang mengantar energi. Bicara tentang energi, di mana Wanda? Apa aku berhasil? 2 menit 4 detik. Bagaimana aku bisa memecahkan rekor sekolah untuk tidur jika perutku terus membangunkan aku? Di mana dia? Aku tidak melihat dia dimanapun. Wanda, di mana kau? Wanda! Kita sudah melewati seluruh usus kecil dan tidak ada tanda-tanda dari dia. Dia ke sini. Wanda pergi ke usus besar. Pergi ke usus besar? Maksudnya masih ada lagi? Ah, suara apa itu? Hanya sisa-sisa makanan Arnold. Awas! Perjalanan yang hebat. Bicara mengenai aksi, Wow. Ya ampun, kalau usus kecil adalah dunia menyelam, usus besar adalah dunia yang bau. Setidaknya di sini lebih kering. ya, tapi di mana Wanda? Tunggu dulu. Ini pasti berhasil. Wanda, jika kau mendengarku, teriaklah. Wah! Ayo kita ke sana. Baiklah. Semakin jauh kita pergi, semakin kering semuanya. Sepertinya dinding itu menyerap semua air.
Itulah yang dilakukan usus besar untukmu. Ia memisahkan air dari sisa makanan. Jadi kita harus menemukan Wanda sebelum dia mengering seperti kismis. Kismis? Wah, asik. Ralfi? Tidak menyenangkan, sebenarnya mengerikan. Bagus sekali, Carlos. Kau menyelamatkannya. Menyelamatkanku? Kalian tahu kan, aku sedang bersenang-senang. Sistem pencernaan Arnold adalah permainan yang paling liar, mengerikan, membuat jantungmu berteriak di dunia. Dan ini belum berakhir. Kita sudah melihat mulutnya, kerongkongan, perut, usus kecil, usus besar. Lalu apa berikutnya? Usus besar tambahan. Tidak, kita hanya perlu bergabung dengan sisa-sisa makanan lainnya dan menyelesaikan perjalanan. Apa? Tunggu dulu, menurut penelitianku sisa-sisa makanan akan pergi ke... Tidak, di sekolah lamaku tidak pernah diizinkan berakhir dalam toilet. Apa ada yang mempunyai ide yang lebih baik? Kembali ke mulutnya dan berseluncur lagi. Wanda! Dia benar, kita harus kembali dari mana kita masuk. Aku telah mengikuti jejaknya. Dan sistem pencernaan itu merupakan tabung panjang yang terbagi menjadi beberapa bagian. Kita mulai dari mulut, lalu masuk dalam kerongkongan, kemudian perut, didorong ke dalam usus kecil, dan berakhir di sini, di usus besar. Dan karena kita tidak ingin keluar dari sini, yang harus kita lakukan, dari usus besar kita melalui usus kecil, lalu ke perut, ke kerongkongan, dan keluar melalui mulut. Itu tidak akan mudah. Kau benar, Tim. Pencernaan mendorong semua ke bawah. Kita harus melawan perjalanan kita kembali. Kita mungkin tidak akan pernah berhasil. Jangan pernah mengatakan tidak pernah. Bagaimana aku bisa memecahkan rekor untuk makan siang kalau aku tidak bisa menemukan makan siangku? Aku ingin tahu apakah ada peraturan tentang bagaimana aku dapatkan makan siangku. Wah, ini dia, Melo coklat. Dia akan berkeliling gunung saat dia tiba. Iha! Kecepatan penuh. Ini gila. Lebih baik dari pilihan yang satunya. Kau tahu, bersepeda adalah kesukaanku. Sekarang. Bagian yang mudah sudah terlewati. Bagian yang mudah? Ya, kalian ingat kekuatan otot yang mendorong ke bawah di kerongkongan? Dan sekarang hampir siang. Kalau Arnold makan siang, pasti akan banyak makanan yang menjatuhi kita. Kalau aku makan makanan Ralfi dan memecahkan rekor makan siang dengan cepat, Wanda akan berpikir aku yang terbaik setelah sepatu velcro. Tapi setelah itu Ralfi pasti akan sangat marah padaku seumur hidupnya. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Wanda, apa yang harus kita lakukan? Aku tahu. Tapi kalau aku tidak makan sesuatu, aku bisa layu sampai lenyap. Aku tahu, aku makan saja makan siang Ralfi dan memikirkan alasan yang bagus dengan perut kenyang. Arnold! Apa? Aku pernah mendengar perut bunyi sebelumnya, tapi bicara... Arnold! Apa kau hampir memakan malaunya Ralfi? Tidak, maksudku iya. Hei, tunggu dulu. Kau ini siapa? Itu suara hatimu, Arnold. Kau tidak boleh memakan makanan Ralfi. Lagi pula, kau kan tidak lapar. Tidak lapar, aku bisa makan. Kau hanya berpikir kau lapar. Apa yang kau rasakan sebenarnya adalah haus. Benarkah? Percayalah, kau haus. Sekarang ada minuman di tas Wanda. Itu yang kau inginkan. Baiklah. Aku rasa... Hei, kenapa tidak masalah meminum slicernya Wanda? Tapi tidak baik memakan makanan Ralfi. Karena Wanda itu jauh lebih baik dan lebih dermawan daripada Ralfi. Kau tahu kan? Lalu kenapa saat dia membawa makanan, dia menyembunyikannya untuk dirinya sendiri? Dengar ya, aku suara hatimu, paham? Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang minum. Hitung waktuku. Bagus, Arnold!
Aku memecahkan rekor minum seltzer. Aku tidak akan pernah memecahkan rekor. Aku tidak akan pernah memenangkan apapun. Aku bahkan tidak akan pernah bisa makan siang. Apa dia mengatakan makan siang? Selamat ya Arnold. Ah, Kau baru saja memecahkan rekor untuk menjadi perjalanan lapangan yang terbaik apa? dan memberikan permainan impian padaku. Maksudmu, aku perjalanan lapangan kalian? Iya. Tapi kemana tepatnya kalian pergi? Kalian masuk ke dalam? Nona Frisel, apapun alasannya, aku tidak akan pernah melewatkan perjalanan lapangan. Tidak pernah dan tidak akan pernah. Bagus sekali Arnold. Dimulai setelah perjalanan berikutnya. Di sekolah ajaib. Di sekolah ajaib. Sekolah ajaib. Di 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 sekolah ajaib. Tunggu sebentar, tunggu. Aku akan segera kembali. Di sekolah ajaib. Untuk acara ilmu pengetahuan, ternyata bis itu penuh dengan kesalahan. Menurutmu begitu? Mereka langsung meluncur begitu saja melewati sistem pencernaan. Seharusnya kan tidak begitu. Ya, kau benar. Dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk dicerna. Tapi saat kami akan membuat miniserinya, stasiun TV tidak punya waktu lagi. Lalu dari mana asal semua cahaya itu? Selain di dalam mulut, bagian dari sistem pencernaan lainnya penuh kegelapan. Percayalah padaku, akan jauh lebih murah membuat acara Bis Sekolah Ajaib di radio. Dan satu hal lagi, kau hanya menunjukkan bagian penyerapan usus kecil saja. Jadi kami melewatkan sesuatu? Sesuatu yang penting. Perut tidak memecahkan semua begitu saja. Usus kecil juga memecahkan makanan. Dan semua hal tentang sistem tidak pernah berjalan terbalik. Tetapi terkadang bisa berjalan terbalik. Seperti saat kau muntah. Kau benar lagi. Tetapi normalnya tidak bekerja seperti itu. Bicara tentang normal, kau tidak menyelesaikan perjalanan itu. Sisa-sisa makanan yang berkumpul di usus besar. Aku tahu. Mereka dibuang melalui anus bagian akhir dari sistem pencernaan. Itu alami, itu normal. Tetapi apakah kau berharap kami menunjukkan itu di TV siang? Ya, mungkin tidak. Dan satu hal lagi, Wanda menggunakan permen karet untuk melompat-lompat di usus besar. Maksudku, ayolah. Lucu. Kau tidak akan pernah bisa menggunakan permen karet untuk melompat seperti itu. Tidak mungkin bisa seperti baju jambu. Aku ingin kalian melakukan sesuatu yang tidak jauh dari kenyataan. Suara apa itu? Itu hanyalah suara Liz yang sedang meregangkan kebenaran.